raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Hari ini siapa yang sudah masuk ya? Masuk senang. Sudah. Apa yang tahu minggu kemarin kita mempelajari mengenai apa? Tentang huruf hijaiyah. Minggu kemarin kita mempelajari mengenai makhluk huruf ya. Ada yang masih ingat apa itu pengertian dari makhluk huruf? Keluarnya huruf. Dan makhluk huruf adalah tempat keluarnya huruf. Yang kali ini kita mempelajari mengenai hadis. Hadis menghormati kedua orang tua. Sebelumnya ada yang tahu apa itu pengertian dari hadis? Saya tahu Pak. Atau ya, jadi hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan oleh Nabi Muhammad SAW dari perkataan maupun perbuatan yang digunakan pedoman untuk manusia. Nah, sebelumnya di sini siapa yang setiap hari sudah membantu orang tuanya? Saya Pak. Ya. Nah, ini membantu orang tua apa? Membantu orang tua bereskan rumah. Rumah. Usia berkata. Yang lain juga harus membantu orang tuanya di rumah. Ada yang tahu kita di dunia ibu kita itu mengandung kita berapa bulan? 9 bulan. Ya, 9 bulan ya. 9 bulan ibu kita mengandung kita, kemudian melahirkan kita, membesarkan kita, mendidik dari kecil sampai besar sekarang. Itu kita mempelajari hadis menghormati kita tua. Untuk apa? Supaya kita paham hadisnya dan dapat mempraktekkan, menunjukkan rasa hormat kita kepada orang tua. Itu dua ayat tugasnya menjelaskan keluarga, teman-teman di sekolah dan lain-lain. Hadisnya berbunyi dan dibahas hadisnya ya. Hadisnya berbunyi ridhollahi fi ridho walidain wa syukurullahi fi syukri walidain. Artinya keridhaan Allah itu tergantung berdoa kedua orang tua, dan kemurkaan Allah itu tergantung kemurkaan orang tua. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang sudah paham maksud dari hadis tersebut? Belum ya? Maksudnya adalah ridhonya Allah itu tergantung kepada ridhonya orang tua. Artinya kita jangan sampai artinya ridhonya Allah itu tergantung ridhonya orang tua. Jadi kita diperintahkan agar menghormati dan patuh kepada orang tua kita. Karena apa? Karena ridhonya orang tua itu sama dengan ridhonya Allah, dan kemurkaan Allah itu tergantung kemurkaan orang tua. Maksudnya jangan sampai kita sekali-kali membuat orang tua kita itu murka atau marah. Karena kemurkaan Allah, kemurkaan orang tua itu sama dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu apa yang harus kita lakukan untuk menunjukkan rasa hormat kita kepada orang tua? Yang tahu? Nah, ini untuk orang tua, menyapu dan lain sebagainya. Nah, sekarang kalian mengamati gambar yang ada di depannya. Yang pertama, nih, ada yang tahu ini gambar apa? Sekolah mereka berangkat sekolah. Ya, ini adalah gambar anak yang sedang menyayangi kedua orang tua. Jadi ini merupakan salah satu bentuk dari kita menghormati kedua orang tua kita. Yaitu apa?
berpamitan terlebih dahulu sebelum pergi, sebelum sekolah atau bermain. Selanjutnya, nih, yang tahu gimana Pak? Ya, yang adalah bentuk atau contoh dari menghormati kedua orang tua kita atau membantu kedua orang tua kita itu besar di rumah. Ada juga ini Pak, lebar baju, buang sampah, itu merupakan nyapu, itu merupakan contoh dari membantu kedua orang tua kita. Apakah hanya ibu yang harus kita bantu? Ayah juga harus kita bantu. Apa contohnya membantu ayah? Ya, ibu bisa mencuci motor, mobil. Yang tahu contoh lain. Contoh lainnya adalah kita memberangkat orang tua kita. Jadi setiap kali sholat kita memberangkat orang kita yang masih ingat, yang tahu apa sebenarnya? Orang tua, nggak tahu. Banyak, ya. Allahumma firli binubi wa walidayya rahmat kamar dari Rasulullah. Oh ya. Selanjutnya sebelum melanjutkan pelajaran kita sedikit dulu kita bernyanyi. Saya masih ingat lagu Kasihku. Dan kita bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kasihku sepadan bintang, ada hingga sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali, bagaikan surya menyinari dunia. Bahkan memberikan tugas kepada kalian. Silakan dikerjakan, siapkan alat tulisnya. Sekarang soalnya kita termasuk sebenarnya kita koreksi sama-sama ya, sama. Baca, orang. Baca kalian. 1. Ali membantu ibu dengan cara A. Kemarin ujian, B. Membantunya aku, C. menonton televisi, D. membantunya aku. Apa jawabannya benar? B. Ya, jawabannya membantu aku. Selanjutnya, Sikap yang baik adalah A. menandung ayat dengan salam, B. bersembunyi dari ayat, C. membiarkan ayat sendirian, A. menandung ayat dengan salam. jawabannya yang mana? Tidak semua jawabannya. Ya, salah. Ada. Ini Berdasarkan hadis di atas, ridho Allah diperoleh dengan A. membuat orang tua marah, B. taat kepada orang tua, C. bermain semacam darinya. jawabannya yang mana? B. taat kepada orang tua. Ini yang B yang siap. Baca. Kita harus tidak kepada orang tua. Apa jawabannya? Hormati. Hormati. Ada yang lain, ada yang salah mungkin. Sama semua ya. Oke. Yang terakhir. Membantu ibu bersihkan rumah termasuk sikap hormat kepada orang tua. Iya Pak. Itu termasuk sikap hormat. Ya. Jadi kita paham yang menjawab soal. Selanjutnya kita membaca quiz yang kalian pelajari. Baca bersama-sama ya.
Ridhollahi. Ridhollahi. Artinya ridho Allah. Artinya ridho Allah. Ridho. Ridho. Artinya tergantung atas ridho. Artinya tergantung atas ridho. Walidaini kedua orang tua. Walidaini kedua orang tua. Rasulullah dan permukaan Allah Rasulullah dan permukaan Allah itu berdasarkan Fisukil walidaini Fisukil walidaini pada permukaan kedua orang tua. pada permukaan kedua orang tua. Ya, kita sudah mempelajari hadis menghormati kedua orang tua. Selanjutnya kita mengingat pelajaran yang kita pelajari ya. Jadi intinya adalah inti dari hadis tersebut adalah kita diperintahkan agar menghormati kedua orang tua kita dan kamu jangan sampai kita membuat kedua orang tua kita itu murka. Apa yang harus kita lakukan untuk menghormati atau membantu orang tua kita? Jadi contohnya ini Baik membantu itu pamitan Cara yang sopan. depan terus menggunakan orang tua. Nah, itu mungkin pembelajaran hari ini. Saya tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.